Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Walil dengan NIM 61201201230002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi SEMM. Langsung saja kita ke bab pertama, yang dimana tentang seminar sumber daya manusia, yang dimana pengertian seminar adalah suatu kegiatan pertemuan ilmiah atau diskusi yang membahas suatu topik tertentu, di mana seorang atau beberapa narasumber menyampaikan materi di depan peserta, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Secara sederhana, seminar dapat diartikan sebagai kegiatan belajar bersama yang bersifat formal, bertujuan untuk menambah pengetahuan, wawasan, atau keterampilan melalui penyampaian materi dan diskusi. Selanjutnya ada tujuan seminar, yang dimana yang pertama menyampaikan informasi atau ilmu baru, yang kedua bertukar ide atau gagasan, yang ketiga meningkatkan pemahaman peserta suatu topik. Nah, di sini juga ada unsur-unsur seminar. Unsur-unsur seminar meliputi beberapa komponen utama yang mendukung jalannya kegiatan seminar, yang dimana yang pertama tema atau topik seminar, yang kedua narasumber atau pemateri. Narasumber atau pemateri orang yang mempunyai materi, memberikan penjelasan serta berbagai pengetahuan terkait topik seminar. Dan ada juga moderator. Moderator bertugas pihak yang memandu jalannya seminar, mengatur alur diskusi, serta memimpin sesi tanya jawab. Ya, tidak lupa juga ada peserta seminar, yang dimana peserta seminar adalah orang-orang yang mengikuti seminar untuk memperoleh informasi, berdiskusi, atau memberikan tanggapan. Selanjutnya ada materi seminar, bahan atau isi pembahasan yang disampaikan oleh narasumber itu bisa berupa presentasi, makalah, atau bahan pendukung lainnya. Dan juga tidak lupa juga harus mempunyai tempat dan waktu pelaksanaan. Nah, contohnya lokasi dan penyelenggara seminar baik dilakukan secara offline maupun online. Dan yang terakhir ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, sesi diskusi dan tanya jawab ini sangat penting di bagian seminar yang memungkinkan interaksi antar peserta narasumber dan narasumber. Nah, ciri-ciri seminar juga ada beberapa. Yang pertama ada pembicara atau narasumber, yang kedua ada peserta, itu wajib, yang ketiga ada pembahasan topik tertentu, yang keempat bersifat formal, dan yang kelima ada sesi tanya jawab dan diskusi. Syarat dan susunan seminar. Nah, syarat dan susunan seminar agar berjalan lebih baik dan terlaksana dengan baik umumnya harus memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki tema atau topik yang jelas. Nah, topik harus relevan, menarik, dan sesuai dengan tujuan seminar yang akan dilakukan. Ada tujuan seminar. Seminar harus memiliki tujuan seperti menambah wawasan, membahas masalah, atau mencari solusi. Nah, dalam syarat dan susunan seminar juga harus tersedia narasumber yang kompeten. Pemateri harus memahami bidang yang akan dibahas. Dan juga harus ada peserta seminar. Semua harus diikut peserta sebagai audiens dan pihak yang terlibat dalam diskusi. Dan tak lupa juga harus ada moderator yang dimana bertugas membantu jalannya kegiatan agar terarah. Di dalam seminar itu harus ada pihak yang terlibat. Yang pertama ada MC, yang kedua moderator, yang ketiga pemateri, yang keempat audiens, dan yang kelima notulen. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada pengertian riset sumber daya manusia. Nah, riset sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan SDM adalah proses penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan tenaga kerja atau karyawan dalam organisasi, dengan tujuan menemukan masalah, memperoleh informasi, dan menghasilkan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengolahan sumber daya manusia. Ada juga tahap-tahap riset sumber daya manusia. Yang pertama
harus mengidentifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis, dan yang keempat laporan. Dan di sini juga ada fungsi riset sumber daya manusia, yang dimana fungsi riset sumber daya manusia adalah sebagai untuk memperoleh informasi data yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait pengolahan tenaga kerja. Adapun fungsi riset sumber daya manusia yang diantara lainnya, yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua sebagai dasar pengambilan keputusan, yang ketiga mengevaluasi kebijakan dan program sumber daya manusia, yang keempat meningkatkan kinerja dan produktivitas, yang kelima mendukung perencanaan sumber daya manusia, yang keenam memecahkan masalah dalam organisasi. Di sini juga ada research gap. Nah, jadi research gap itu kesenjangan teori dan fakta, adalah kondisi ketika apa yang seharusnya terjadi menurut teori tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Nah, ada secara sederhana, yang pertama teori, apa yang idealnya yang terjadi, yang kedua ada fakta juga sama dengan apa yang benar-benar terjadi, yang ketiga ada kesenjangan itu adalah perbedaan antara keduanya. Research gap juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama theoretical, yang kedua evidence, yang ketiga population, yang keempat empirical. Nah, untuk materi selanjutnya ada karya tulis ilmiah, yang dimana karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan berdasarkan fakta atau data untuk membahas suatu masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Tujuannya untuk memberikan informasi, menjelaskan hasil penelitian, atau untuk menawarkan solusi atas suatu permasalahan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama ada objektif. Objektif itu berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi. Kedua ada sistematis. Sistematis itu adalah yang disusun berurutan sesuai struktur yang jelas. Yang selanjutnya ada logis. Logis juga pembahasan masuk akal dan mudah dipahami. Selanjutnya harus menggunakan data untuk mendukung teori hasil penelitian atau sumber yang terpercaya. Yang terakhir ada bahasa baku. Bahasa baku menggunakan bahasa formal dan sesuai kaidah. Nah, karya tulis ilmiah juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk materi selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam karya tulis ilmiah. Rumusan masalah menjadi pedoman agar pembahasan tetap fokus pada tujuan peneliti. Untuk menentukan topik penelitian juga harus pertama relevan, kedua novelty, dan yang ketiga datanya yang harus tersedia. Yang selanjutnya di sini ada landasan teori, teman-teman. Jadi landasan teori adalah kumpulan teori, konsep, dan pendapat para ahli yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis masalah penelitian. Nah, dan di sini juga ada variabel. Jadi variabel itu terbagi menjadi 4. Yang